Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Pandrita Studio. Pandrita Studio, bagi yang belum mengenalnya, adalah sebuah komunitas yang dimana Pandrita ini adalah singkatan dari Planning, Research, and Literation. Oh ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya adalah Despri Nur Anissa Ahmad, salah satu dari tim Pandrita Studio. Pandrita Studio ini digagas oleh 4 orang. Yang pertama Febrianto Samin, yang kedua Andi Idam Asman, yang ketiga Despri Nur Anissa, dan yang keempat adalah Siti Fatimah Umamid. Mengawali Ramadan tahun ini, kami tim Pandrita Studio bersama dengan adik-adik Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota mengadakan pelatihan analisis AHP dan SWOT untuk pengambil kebijakan. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, dan sepertinya tim yang bertugas di TKP sudah bersiap-siap, peserta juga sudah siap semua, maka langsung saja kita cekidot. Silahkan disimak ya teman-teman untuk pelatihan AHP dan SWOT untuk pengambil kebijakan dari tim Pandrita Studio bekerja sama dengan adik-adik Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan dari yang kemarin, jadi kurang lebih masih materi terkait dengan AHP sama SWOT. Sesuai instruksinya Febri kemarin, saya harap siap nih semua tuh dengan apa yang harus disiapkan hari ini. Jadi langsung saja, mungkin untuk efisiensi waktunya saya serahkan ke Febri. Ya, oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga masih kuat tenaganya untuk menjalankan puasa. Lalu kita sedikit mengisi waktu untuk supaya ada sedikit sensasi untuk tidak merasakan lapar itu. Ya, apa ini? Post and no input. Lagi 40 menit. Ya, jadi selama sisa waktu ini langsung saja saya akan jelaskan terkait materi mengenai AHP. Jadi saya anggap teman-teman kemarin sudah sedikit lebih paham karena kemarin sudah dijelaskan panjang lebar juga terkait dengan AHP itu prinsipnya seperti apa. Nah, jadi saya ulangi lagi mungkin secara singkat saja. Jadi AHP itu atau Analytic Hierarchy Process itu adalah analisis untuk melakukan penentuan kebijakan. Jadi di dalam perencanaan, di dalam prosesnya itu ada 3 tahap, ada input, analisis, dan output. Nah, pada kegiatan input biasanya teman-teman perencana, teman-teman TWK itu melakukan prosesi pengumpulan data. Kemudian pada tahap analisisnya itu dilakukan proses pengolahan data melalui analisis sehingga bisa merubah dari data menjadi informasi yang bisa dipakai untuk menentukan kebijakan. Nah, di antara proses analisis dan output itu atau hasil daripada analisis yang telah kita lakukan, di tengahnya itu ada suatu tahap di mana tahap tersebut merupakan atau harus dikuasai oleh teman-teman perencana. Karena kadang-kadang di dalam analisis itu ketika kita merencanakan beberapa alat yang kita gunakan itu murni kita pakai dari keilmuan teman-teman yang lain. Jadi bidang-bidang keilmuan lain seperti lingkungan, ekonomi yang paling banyak kalau di dalam perencanaan itu. Kemudian ada sosial dan kelembagaan segala macam. Nah, yang murni dari kita adalah bahwa kita harus menguasai persoalan analisis penentuan kebijakan. Banyak analisis penentuan kebijakan seperti AHP, ada di atasnya lagi AMP, kemudian ada sistem dinamik, ada sistem statistik, itu berhierarki ya ininya, tingkat kesulitannya. Jadi kita belajar dulu dari dasar yaitu AHP. Nah, ini saya punya materi dari senior, salah satu dosen di IPB, Fakultas
perikanan, kelautan dan perikanan itu Dr. Muhammad Yusuf atau kita biasa panggil Kang Daujo. Nah, jadi selanjutnya di dalam kita mau memakai lisensi yang berbayar, itu kita bisa masuk di http://ijahhp.org. Untuk teman-teman yang nanti misalnya ke depan mau mendapat lisensi yang resmi bisa menggunakan ini. Kemudian ada juga 3, ada link expertchoice.com, ada infoharvest.com, dan ada transparentchoice.com. Di sini juga teman-teman bisa mendapatkan terkait dengan contoh-contoh penggunaan HP. Nah, selanjutnya, HP sendiri ini sebenarnya ditemukan atau dikembangkan oleh Thomas L. Saati pada tahun 1970. Nah, pengembangannya itu dalam 5 tahun, jadi 1971 sampai 1975. Nah, prinsipnya HP ini adalah untuk pengambilan keputusan secara bertingkat atau hierarki. Jadi pada gambar, kalau teman-teman bisa lihat scroll saya, jadi di dalam membangun atau menggunakan analisis HP, yang paling pertama, yang paling penting kita ingat adalah penggunaan dari hierarki yang kita bangun. Jadi harus ada goalnya, harus ada kriterianya, dan harus ada alternatif. Nah, goal itu adalah tujuan kita di dalam melaksanakan penelitian kita. Jadi misal contoh di sini adalah memilih seorang pemimpin, di mana kriterianya itu ada pengalaman, pendidikan, karisma, dan usia. Nah, di dalam kriteria itu yang harus diingat bahwa kita tidak boleh langsung menentukan kriteria apa saja di dalam penyusunan hierarki kita. Sebaiknya di dalam penelitian harus ada proses kajian literatur melalui jurnal atau melalui buku atau juga melalui referensi-referensi lain. Selanjutnya alternatif itu biasanya dia sangat berhubungan dengan tujuan yang kita ingin capai. Jadi misalnya memilih pemimpin, di situ tentu ada personal pemimpin yang mau kita pilih, seperti ada sini ada Tom, Dick, dan Harry. Nah, di dalam pelaksanaan penyusunan hierarki kadang-kadang secara faktual kita menyusun hierarki ini tidak selalu dia terstruktur, jadi goal, kriteria, alternatif. Kadang-kadang ada proses di mana kita menentukan goalnya, kemudian kita menentukan alternatifnya apa atau pilihan-pilihan apa. Nah, sembari kita mengembangkan kriteria yang ada, karena kriteria ini menjadi penentu di dalam kita mendapatkan hasil bobot yang sesuai di dalam penelitian. Nah, kemudian dijelaskan lagi oleh Thomas L. Saati bahwa HP ini menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Nah, jadi multifaktor atau multikriteria, jadi harus lebih dari satu kriteria. Nah, Saati pada tahun 1993 mendefinisikan hierarki sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel. Jadi ada multilevelnya, ya. Jadi level pertama bisa lihat dari gambar ada goal, level kedua adalah kriteria, dan level akhir itu adalah alternatif. Nah, oke, selanjutnya AHP sendiri atau analitik hierarki proses adalah sebuah tools dalam pengambilan keputusan secara bertingkat level hierarki dengan menggunakan perbandingan berpasangan. Jadi di dalam alternatif yang kita pilih dan kriteria itu harus lebih dari satu dan harus berpasangan. Nah, kemudian AHP adalah penyederhanaan sebuah persoalan kompleks yang tidak terstruktur, strategik, dan dinamik menjadi bagian-bagian serta menata dalam satu hierarki. Hampir sama dengan yang tadi. Kemudian AHP bertujuan untuk menentukan pilihan terbaik, the main priority dari beberapa alternatif yang dapat diambil. Kelebihan AHP adalah dapat memberikan kerangka yang komprehensif dan rasional dalam menstrukturkan permasalahan pengambilan keputusan. Nah, jadi yang harus dicatat juga bahwa AHP ini berbeda dengan SWOT. Nah, itulah kenapa kita kemudian hari ini mengambil judul pelatihannya AHP plus SWOT. Kalau di IPB juga teman-teman biasa menyingkat AHP SWOT ini sebagai AWOT. Jadi sering digunakan di IPB di dalam penentuan
hasil penelitian. Nah, jadi HHP itu dia harus ditanda kutip bahwa dia untuk mencari prioritas di dalam pilihan-pilihan kebijakan. Sementara SWOT melanjutkan apa hasil dari AHP. Dia semacam khusus strategi. Jadi ketika setelah dari 5 pilihan kita sudah dapat 3 pilihan prioritas. Nah, pilihan 3 prioritas ini kemudian kita lanjut untuk menganalisis kelemahan, peluang, ancaman dan segala macamnya untuk mendapatkan pilihan-pilihan kebijakan yang pas. Kemudian prinsip HHP itu adalah pengambilan keputusan secara berhierarki, berpasangan, penilaian setiap variabel menggunakan skala Saati. Jadi teman-teman juga harus, kalau tidak bisa menghafal, harap dicatat penilaian Saati ini 1 sampai 9. Karena ini menentukan juga hasil daripada keputusan yang akan dibuat. Kemudian sistem pengambilan keputusan berbasis pakar atau ahli. Jadi teman-teman di dalam penelitian dengan menggunakan AHP ini bukan kita yang mengisi sendiri, tapi harus dibantu oleh para pakar atau expert. Di dalam teorinya itu kita menggunakan sebaiknya 5 atau 6, tapi bisa juga sampai 9. Hanya saja kalau kita menggunakan 9 pakar, itu kadang-kadang inkonsistensi atau ketidakkonsistenan jawaban itu bisa lebih besar. Makanya kita ambil di tengah 5 atau 6. Kalau 3 kadang-kadang terlalu sedikit. Dengan sistem pengambilan, kemudian ada agregasi nilai rata-rata responden menggunakan geometric mean rata-rata. Jadi kemudian yang terakhir adalah validasi hasil didasarkan pada konsistensi jawaban setiap responden. Tidak boleh lebih dari 10%, atau kalau di HP dia nilainya 0,1. Nah, ini adalah contoh pembuatan hierarki. Jadi harus diingat bahwa paling pertama itu adalah menentukan hierarkinya, kemudian membuat kuesionernya, mengambil hasil kuesioner dari pendapat para ahli, kemudian memasukkan di expert choice. Nah, di dalam struktur hierarki sendiri tidak harus goal, kriteria atau maupun alternatif. Di sini kita bisa lihat bahwa di dalam hierarki sendiri bisa kita masukkan subkriteria. Jadi misalnya di dalam contohnya kita mau mencari pengaruh sistem sosial di dalam keberlanjutan pembangunan. Di dalam variabelnya atau kriterianya di sini biasanya ada misalnya pendidikan. Nah, subkriterianya apa? Misalnya tingkat pendidikan, terus tingkat pendidikan, terus usia, bisa jadi misalnya tamat belajarnya kapan, terus sekolahnya di mana, itu bisa jadi penentu juga dalam pengambilan keputusan. Jadi kita bisa membangun kriteria dan subkriteria. Inilah yang agak sulit sebenarnya membangun kriteria dan subkriteria karena harus berbasis pada kajian literatur. Nah, lanjut lagi, ini juga contoh di dalam penentuan gambaran hierarkinya. Jadi ini contoh penanggulangan krisis ekonomi jilid 2 di level 1 atau kriteria atau variabelnya. Ada nilai tukar rupiah, ada harga minyak dunia, hutang pemerintah, kebijakan pemerintah, kewajiban sosial, dan lain-lain. Nah, di bawahnya itu dilakukan pilihan subkriteria. Jadi misalnya untuk ketahanan ekonomi nasional atau untuk citra dan kredibilitas internasional. Kemudian ada strategi di sini hampir sama dengan penggunaan SWOT sebenarnya, cuma dia berbasis AHP. Nah, tapi kalau kita menggunakan ini di dalam penelitian agak sulit biasanya karena lebih kompleks kita membangun hierarki. Jadi strateginya dilakukan dengan beberapa kebijakan, ada privatisasi BUMN, dari proses perdagangan, rekapitulasi perbankan jilid 2, dan pemberdayaan ekonomi. Jadi dia harus selalu berhierarki. Nah, ini contoh di dalam pengembangan industri. Jadi ada variabelnya, pelaku di dalam pengembangan industri, siapa saja yang paling berperan. Di sini kita lihat bahwa yang paling berperan itu adalah sumber daya manusia, di mana nilainya 28,79%. Adapun aktor yang paling menentukan di dalam pengembangan industri
itu adalah petani. Petani yang menentukan, karena mungkin dia itu adalah sumber ekonomi primer ya, jadi tingkat satu. Kemudian tujuan di dalam pengembangan industri itu yang paling dibutuhkan apa? Jadi ada peluang lapangan pekerjaan, peluasan pasar, peningkatan daya saing, peningkatan pendapatan, dan pengembangan pembangunan daerah. Ternyata dari hasilnya didapatkan perluasan pasar yang paling penting. Karena kalau dihubungkan juga dengan di atasnya aktor-aktor bahwa petani yang sangat menentukan di dalam pengembangan industri. Sehingga perluasan pasar itu jadi penting. Kemudian adapun alternatif atau tujuan yang ingin dicapai untuk pilihan penanganan yang akan dilakukan, yaitu dengan menciptakan suasana yang mendukung tumbuhnya industri baru. Mungkin seperti itu gambaran-gambarannya. Jadi sebenarnya tidak harus ada goal, kriteria, dan alternatif, tapi bisa juga kita bangun sini adalah aktor atau sub kriteria yang kita pelajari bersama-sama. Nah, ini struktur hierarki dan prioritas strategi pengelolaan KPPD di Ekmonfor. Jadi hampir sama saja. Jadi semakin berhierarki itu semakin kompleks. Makanya kita pakai SWOT supaya kita lebih mempercepat proses penelitian yang akan kita lakukan. Nah, ini juga contoh yang lain. Silakan nanti disimak di PPT. Nah, tahapan HP seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama itu menentukan tujuan, goal, kemudian menentukan kriteria dan menentukan alternatif. Jadi membangun hierarki yang paling pertama. Kemudian menyusun. Nah, untuk saya jelaskan. Setelahnya menyusun daftar pertanyaan atau kuesioner dengan total pertanyaan setiap levelnya adalah n bla 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 bla. Jadi nanti bisa dihitung sendiri teman-teman di dalam saya jelas. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan penilaian dengan metode Parvos Comparison dengan mengacu pada skala Sahatys. Seperti tadi bahwa harus ada perbandingan antara dua kriteria maupun dua alternatif yang kita mencapai. Kemudian yang terakhir adalah menyusun metrik data penilaian dan responden dan menghitung nilai rata-ratanya. Nah, kalau kita menggunakan expert choice, tentu kita tidak perlu melakukan perhitungan rata-rata karena nanti sudah diotomatisasi oleh aplikasi. Nah, ini contoh aplikasi software bla bla bla, ini nanti kita jelaskan melalui modul. Nah, ini step-stepnya, jadi menentukan fokus, kriteria, dan alternatif. Sehingga nanti jadinya bisa seperti ini. Ada hierarki yang terbangun. Tujuan, fokus, kriteria. Nah, ini contoh kuesioner secara sederhana, nanti kita jelaskan lebih detail. Jadi setiap pertanyaan dibuat matriks perbandingan berpasangan. Jadi kalau misalnya kita sedang mencari kriteria apa yang paling menentukan di dalam pembahasan kita, nah kita bandingkan antara kriteria. Kalau kita mencari alternatif, tentu kita membandingkan antara alternatif melalui kriteria. Nanti jelasnya saya gambarkan. Kemudian skala penilaian mengacu pada skala Sahatys 1-9. Jadi kalau kita pilih misalnya ini menentukan pemimpin antara kriteria pengalaman dan pendidikan. Kalau kita ke sebelah kiri di sini, berarti kita menilai bahwa pengalaman itu adalah faktor yang lebih penting daripada faktor edukasi. Nah, terus kalau kita ke satu, berarti kedua faktor sama pentingnya. Nah, kalau kita ke sebelah kanan dengan memilih nilai 9 pada edukasi, maka kita menyatakan bahwa satu faktor mutlak lebih penting pada faktor lain. Ini bisa Nah, sebaiknya teman-teman mencatat ini nanti dalam mengisi atau dalam latihan ini supaya lebih mudah kita menyusun. Nah, tunggu. Nah, kemudian nah ini gambaran di dalam menyusun saja, nanti kita ajarkan seperti ini. Kemudian tunggu. Nah, menginput data ke expert choice itu jika data tunggal alias satu pakar, maka langsung input data ke dalam expert choice.
Tapi biasanya di dalam penelitian kita tidak mungkin menggunakan, bukan tidak mungkin, tapi tidak dianjurkan untuk menggunakan satu pakar. Namun jika kita menggunakan lebih dari satu pakar, maka aktifkan terlebih dahulu partisipasi. Yang dulu lupa bangun hierarkinya, lalu aktifkan partisipasi. Oke, mungkin kita lanjut saja buka aplikasi Expert Choice teman-teman. Nanti saya akan jelaskan bagaimana kita menggunakan. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin teman-teman bisa melalui chat, nanti Idam mungkin ya. Dibuat host saja Idamnya. Atau bagaimana? Kita lanjut. Halo. Iya, lanjut Mika. Oke, jadi yang paling pertama ketika kita telah membuka Expert Choice ini akan tampak Welcome to Expert Choice. Jadi kalau kita pilih Create New Model Direct, maka kita bisa langsung menyusun sendiri ininya. Kalau structuring saya belum terlalu paham. Terus kemudian kalau kita pakai Open Existing Model ini susunan Expert Choice atau AHP yang sudah kita bangun, kita bisa buka dari sini. Nah, pada pelatihan ini kita buka Create, Direct, kemudian OK. Nah, setelah kita buka, akan tampak nanti seperti ini. Nah, di sini di file name, kita tulis choose a leader sebagai contoh di dalam penyusunan hierarki. Nah, setelah kita memilih file, kita buka, lanjut, klik open. Nah, selanjutnya akan tampak di sini ada hierarki pertama, yaitu goal. Nah, di dalam goal langsung kita tulis saja choose a leader dan kita klik OK. Nah, selanjutnya akan tampak di sini choose a leader. Jadi di atas ini nanti akan kelihatan choose a leader. Nah, kemudian kita klik di sini insert child of current node. Nah, ini untuk membangun anak hierarki di bawahnya. Sementara kalau kita pakai sibling of current node, ini untuk membuat saudara dari hierarki tersebut. Adapun hierarki yang bisa dibuat saudaranya itu cuma untuk kriteria saja. Jadi kalau kita misalnya lupa menaruh kriteria, karena kita bangun 3 kriteria, ternyata kita kelupaan 2, kita bisa pakai insert sibling untuk langsung membangun hierarki yang berkekurangan. Nah, ini seperti contoh kita membangun 3 hierarki. Jadi setelah kita klik di sini insert child of current node, kemudian nanti akan tampak seperti ini. Kita langsung klik saja, kemudian kita enter. Nah, kalau kita tidak enter itu dia tidak akan tersimpan. Nah, jadi kita klik, tulis pengalaman, enter, kemudian pendidikan, enter, kemudian usia, enter, kemudian klik di luarnya. Nah, nanti akan seperti ini. Oke, saya tunggu mungkin sekitar 30 detik. Hierarki yang kita bangun. Nah, sementara di sini nanti setelah selanjutnya setelah kita menentukan goal dan kriteria, maka kita kemudian membangun alternatif. Nah, alternatif bisa dibangun langsung saja klik di sebelah sini. Sebelah sini di plus A, kemudian nanti keluar seperti ini. Kita taruh alternatif name, misalnya saya pilih personalnya A. Jadi klik OK. Sampai saya membuat 2 alternatif atau 2 pilihan person yang saya pilih untuk di dalam penentuan pimpinan. Jadi selalu diingat, paling pertama membangun goal, kemudian kriteria,
Adapun kalau mau subkriteria bisa diklik sebelah sini klik kanan, kemudian insert sibling. Atau kalau subkriteria bisa insert child, membangun anak kriteria. Ya, Kayaknya anda pindah-pindah kini, anda berubah ki PPT-mu. oh begitu, sorry. Masih tetap ki di direct. Oh begitu. Iya. Saya kira saya tadi ternyata ini nacet anak di ini. Nah ini sudah kelihatan. Oh ya, oke. Kayaknya kembali ke lagi dari tadi deh. Jadi pemirsa sekalian. Sorry. Oke, lanjut. Oke. Jadi kita ulangi lagi ya. Jadi setelah kita direct, kita pilih oke. Nah di sini ada recent, sample, and browse. Nah ini untuk teman-teman ketika misalnya sudah menyimpan di file explorernya, nanti bisa dibuka di sini secara langsung. .ahp itu. Nah, untuk pelatihannya kita pilih direct saja, langsung klik OK. Nah, kemudian setelah klik OK nanti keluar seperti ini. Nah, seperti ini untuk menyimpan file AHP yang akan kita bangun. Jadi langsung saja klik di sini, choose a leader. Kemudian open. Nah, setelah terbuka, teman-teman nanti lihat di sebelah kirinya itu ada folder goal. Nah, ini kita disuruh isi di sini goal apa yang akan kita bangun. Jadi kita bisa di dalam sumber pelatihan ini kita bisa di sini choose a leader atau memilih seorang pemimpin. Nah, kemudian dari situ nanti akan terbuka seperti ini. Goal, choose a leader. Nah, ini teman-teman klik kanan kemudian pilih insert child of current node. Nah, insert child ini jadi harus diingat child itu anak. Jadi yang kita bangun adalah anak goal yang kita. Jadi kriteria kan. Jadi kriterianya apa? Kita pilih. Nah, bisa juga kita insert sibling of current node. Insert sibling of current node ini untuk membangun saudara. Jadi saudara dari kriteria, misalnya kita lupa ada beberapa kriteria yang kita masukkan di dalam membangun hierarki, bisa kita pilih insert sibling of current node. Nah, di sini nanti ada contohnya. Jadi setelah kita bangun, teman-teman saja seperti biasa. Jadi ketika insert child of current node, di sini nanti akan ada ya rename. Langsung saja tulis di situ pengalaman, enter, pendidikan, enter, usia, enter. Nah, nanti di sini akan berwarna merah pada samping kata goal di folder goal. Itu menandakan bahwa kita belum mengisi sama sekali penilaian di dalam HP. Nah, setelah kita bangun goal, kriteria, kemudian kita bangun alternatif. Alternatif dapat dibangun di sebelah kanan paling ujung, itu ada huruf A plus atau plus A, bisa diklik, kemudian nanti keluar alternatif name. Alternatif name langsung saja tulis di situ, apa misalnya Prof ini atau Pak siapa gitu kan. Terus saja di sini saya contoh A. Nah, saya bikin dua alternatif pilihan yang akan kita pilih. Di sini sudah berubah jadi dari hitam jadi merah. Nah, ini menandakan bahwa belum diisi. Jadi kalau misalnya kita baru bangun kriteria, kita tidak bangun alternatif, nanti yang merah goalnya. Nah, kalau kita sudah bangun alternatifnya, nanti yang merah sini. Nah, oke. Kemudian teman-teman sama. Jadi setelah itu, karena di dalam penelitian ini kadang-kadang atau bahkan kita membutuhkan responden untuk mendapatkan responden atau untuk memasukkan penilaian para pakar itu, kita bisa mengklik sebelah atas di bawah view itu ada gambar dua orang atau partisipan, itu bisa diklik, kemudian nanti akan keluar seperti ini. Nah, untuk mengecek misalnya teman-teman mau lihat hierarkinya seperti apa, bisa melalui view, nanti ada hierarki view. Nah, ini jadi kalau mau teman-teman ini lihat ya. Nah, nanti kalau sudah buka participant table, nah di sini bisa kita masukkan participant table-nya jadi add and
participation. Nah, nanti diisi saja di sini, jadi bukan diisi nama pakarnya, tapi diisi berapa jumlah pakar yang akan menjawab kuesioner kita. Jadi saya ambil contoh misalnya 3. Setelah saya dapatkan 3, klik OK. Nah, nanti keluar di sini. Kemudian kita bisa langsung menulisnya. Jadi klik saja langsung di sini di sebelah nomor, langsung saja tulis itu Prof A. Kemudian ketik bawah, kemudian Prof B, ketik bawah lagi Prof C. Nah, nanti kalau sudah selesai, silakan klik X untuk keluar. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung menilai. Kita sudah siap untuk melakukan pilihan-pilihan. Nanti di sini akan tertulis akan tertulis fasilitator atau combine. Jadi teman-teman silakan klik dulu ini untuk mengisi para pakar yang akan menilai kebutuhan kita. Jadi pilih Prof A. Oke. Kemudian saya lanjut klik untuk pairwise numerical. Jadi saya klik yang 3:1. Feb, Nah, di sini ya. bisa tolong beda anak-anak agak pelan sedikit karena mungkin sambil coba juga di rumah. Ini ada di chat bilang agak pelan sedikit katanya penjelasannya. Oke, lanjut. Inilah susahnya kalau online kan. Nah, jadi oke. Jadi saya ulangi mungkin. Jadi ketika kita sudah membangun hierarki yang di dalam HP itu teorinya yang pertama harus membangun hierarki. Nah, hierarki itu kan ada goal sudah kita bangun tadi, kriteria sudah kita bangun, kemudian alternatif pilihan kita sudah bangun. Nanti kita bisa cek hierarki tersebut di view, kemudian klik hierarki view. Nah, ini bisa kita lihat. Ternyata model hierarki yang kita bangun seperti ini. Nah, selanjutnya karena di dalam penelitian itu tidak mungkin membutuhkan pendapat kita sendiri, ya. Kita membutuhkan para pakar di dalam membutuhkan kebijakan, maka kita bisa isi di sistem expert choice ini dengan mengklik partisipan, nanti akan keluar seperti ini. Nah, untuk mengisinya klik edit, add and participant, jadi nanti akan keluar seperti ini, berapa jumlah pakar yang kita butuhkan di dalam penelitian kita. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa AHP ini dari teorinya itu operasionalnya paling efektif menggunakan 5-6 pakar, tapi standarnya bisa sampai 9 pakar, 3-9 pakar. Tapi optimalnya untuk mengisi penilaian itu 5-6 pakar. Nah, tulis 3, kemudian nanti akan keluar seperti ini. Nah, yang ini combine-nya tidak usah kita ubah-ubah, tetap seperti ini. Partisipannya juga tidak usah ubah-ubah seperti ini. Kalaupun mungkin kita sebagai fasilitator mau mengisi juga, kita bisa tambahkan di sini untuk mengklik partisipan. Nah, nanti kalau mau mengisi nama para bakar, itu bisa langsung saja diklik samping nomor seperti Excel, klik, langsung ketik saja situ Prof A, terus klik tanda bawah Prof B, ketik tanda bawah Prof C. Oke, mungkin kita lanjut saja. Nah, nanti kalau mau keluar langsung saja keluar, tidak usah ada pilih save atau apa segala macam. Nah, nanti sudah bisa dibuka di sini beberapa pakar yang kita sudah isi. Nah, mungkin di situ di layar laptop teman-teman tertulis combine atau fasilitator, saya tidak tahu, tapi bisa teman-teman saja langsung buka para pakar yang akan menilai penelitian kita nanti. Jadi saya pilih Prof A dulu.
Akan ada Prof A, Prof C. Ya. Ada mau bertanya, Umu silahkan. Oke. Boleh juga dipotong bisa jadi. Bisa. Oke, silakan Umu. Kak, ini ya kan tadi saya buka hierarki view-nya. Terus hierarkinya cuman goalnya sama apa tadi? Kriterianya yang muncul, ke alternatifnya enggak. Kelihatan scroll tuh. Scrollnya laptopku kelihatan. Iya. Nah, ini klik saja di sini, makanya saya kasih tanda biru di sini. Nah, dia bisa diklik, nanti keluar alternatifnya. Oh, iya Kak. Oke, sudah? Oke. Bisa kita lanjut, partisipasinya sudah diisi, para partisipasinya sudah diisi. Kak. Oh, sudah, oke kita lanjut ya. Jadi setelah kita pilih ininya apa partisipannya, kita bisa buka di sini di samping gambar manusia itu, gambar dua orang itu. Jadi kita pilih Prof A. Setelah kita pilih Prof A, kita bisa langsung mengisi pendapat yang dia kemukakan melalui penilaian skala saat. Langsung saja klik 3:1. Nah, 3:1 di sini kita bisa lihat yang seperti saya isi. Jadi kalau kita pilih ke sebelah kiri, dia nanti warnanya merah. Kalau kita pilih sebelah kanan 2.0, ini jadinya hitam. Nah, jadi di sini sudah jelas. Jadi yang paling pertama kita isi itu kriteria apa yang paling menentukan di dalam menyusun atau di dalam memilih seorang pemimpin. Nah, jadi secara teori di dalam sistem expert choice ini, ketika kita pilih goal, kemudian kita pairwise dia, dia akan menilai dari 3 kriteria yang ada di bawahnya. Sebaliknya, kalau kita memilih kriteria, nanti yang dia akan nilai itu ada pada alternatif. Jadi itu yang harus dipahami. Nah, oke, kita lanjut. Jadi Prof A ini kita kita lihat judgement-nya atau pendapatnya. Jadi kalau dia sebelah kiri, kita memilih pendidikan, nanti dia berwarna merah nilainya. Kalau dia di sebelah kanan, dia jadi warna hitam. Nah, setelah kita isi 3, 2, dan 3. Jadi antara pendidikan dengan antara pengalaman dengan pendidikan, saya pilih ini. Antara pendidikan dengan usia, saya pilih ini. Antara pengalaman dengan pendidikan, saya pilih. Mungkin seperti itu. Jadi isi saja. Nanti kan di sini sudah terlihat jelas ya. Nah, cara mengisinya, kalau mungkin para pakar ya dia kan tergantung penilaiannya sendiri, tapi kalau kita menjadi pakar biasanya itu tergantung dari mindset yang kita bangun sendiri. Jadi ada berbagai teknik. Kadang-kadang kalau teman-teman itu dia biasa cara menilainya, atau kita sebagai fasilitator kan, kita juga mau menghitung sendiri, kita bisa pakai teknik misalnya antara pendidikan dengan usia yang mana lebih penting. Mungkin kalau pendidikan jauh lebih penting, jadi nilainya 5. Jadi saya isi 5 tanpa saya pertimbangkan kriteria usia. Tapi bisa juga kita pakai cara misalnya begini. Pendidikan 5. Kalau usia mungkin dia 2. Jadi 5 kurang 2 bisa kita isi jadi 3. Nah, biasa teknik-teknik seperti ini itu jauh lebih konsisten daripada misalnya kita memilih atau menilai saja satu kriteria. Jadi seperti itu kalau tekniknya sih, biasanya sekadar mungkin saja. Jadi misalnya kita mengisi, kita bisa pakai 5 tambah 0 atau 5 kurang di samping kriteria. Itu bisa. Supaya kita dapatkan antaranya, karena di dalam expert choice itu kan nilainya cuma 1, 3, 5, 7, 9 yang mutlak kan. Kalau 8 itu, kalau 2, 4, 6, 8 itu nilainya antara 1 dengan 3, 4 itu 3 dengan 5, 6 dengan 7 itu 6, ya seperti itu lah, 7 dengan 9 itu 8. Jadi keraguan-raguan ya kalau di
dalam teorinya itu menilai di antara keraguan. Jadi kita bisa pakai teknik seperti itu 5 kurang ini. Oke, lanjut lagi. Setelah kita selesaikan, nanti dia akan berwarna kuning. Jadi sementara dia akan berwarna kuning. Kemudian setelah itu, nah ini sudah kita isi kriterianya. Jadi dia nanti berwarna ini. Nah, cara mengisi kriteria itu hampir sama dengan mengisi goal tadi. Jadi klik saja di usia, kemudian perwes dia di 3:1. Jadi kita bisa pakai juga ABC. Nanti ya perbandingan numerik kita bisa perbandingan huruf. Jadi klik saja semua. Jadi teman-teman silakan kasih waktu 2,5 menit untuk mengisi kriteria di dalam menentukan pilihan yang tepat. Nanti kalau sudah diisi semua, pasti nanti warnanya akan berubah jadi hijau. Kemudian nanti nilai pembobotannya sudah keluar di samping kiri, kemudian di samping kanan juga sudah. Nah, nanti di teman-teman kalau mau aktifkan lokal dengan globalnya itu bisa diklik view, terus nanti ada lokal di situ, bisa pilih lokal. Saya lihatkan ya. Nah, di sini ada view, kemudian ada priority, ada boot, local, and global. Nah, fungsinya apa? Lokal itu untuk menghitung dirinya sendiri. Jadi di dalam penelitian kalau kita menggunakan subkriteria, di sini kan nanti akan terbangun anak kriteria di misalnya pengalaman. Nah, itu fungsi lokal nanti dia menghitung dirinya sendiri antara kriteria dan subkriteria. Sementara global itu antara kriteria satu dengan kriteria lain. Jadi selalu itu hasilnya kalau kita sudah mengisi semua pasti angkanya akan jadi 1. Jadi kita jumlahkan semua ini 249, 594, 157 pasti hasilnya jadi 1. Kemudian di sini juga di dalam alternatif ketika kita sudah mengisi semua nanti nilainya akan sama jadi 1. Jadi kalau misalnya teman-teman sementara mengisi di sini nanti kalau kita pilih di kriteria pasti nanti tertulis di sini misalnya pendidikan antara A dengan B. Jadi pilih saja di mana antara memilih pemimpin dengan kriteria pendidikan yang mana lebih misalnya kita bangun pemikiran lebih handal. Oh ternyata si A lebih handal pendidikannya, maka kita kasih nilai 3. Seperti itu. Jadi teknisnya seperti itu. Jadi mungkin kita lanjut nanti 1 menit lagi. Silakan teman-teman isi. Nah nanti ketika diisi record, jangan lupa record judgment, yes. Record judgment, yes. Nah, adapun di dalam kuesioner itu nanti akan tampak sama seperti ini. Jadi para pakar itu disuruh memilih pendidikan usia, nanti ada nilainya di samping kiri kanan. Jadi apa yang digambarkan antara aplikasi dengan pada kuesioner itu sama saja. Jadi kita bisa langsung belajar aplikatif. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya sekarang, bagaimana nanti terkait dengan kuesioner sebenarnya hampir sama saja. Nanti kita ajar juga bagaimana caranya supaya kita mengisi tapi dia tampak kuesionernya. Jadi gaya kuesioner lembar kuesioner. Cuma kalau rata-rata orang melakukan ini penilaian dia menggunakan yang perwes.
Oh ini coba Syahril ini sudah bisa kan? Kak, ya, Syahril, kebetulan saya mau bertanya juga, Kak. Syahril sudah bisa aplikasinya. Iya, sudah, Kak. Ini lagi apa? Masukkan kriteria penanganan kumuh, Kak. Nah, saya di sini kasih masuk 7 indikator. Terus kan semuanya itu sudah dibobot sebelumnya. Jadi ada nilai hasilnya, berapa skor yang didapat. Nah, di sini masalahnya ada beberapa kriteria yang memiliki nilai yang sama. Jadi kalau kita gunakan tadi yang kita bilang, Kak, yang dikurangi misalnya kan ada di sini contohnya misalnya jalan dia skornya dapatnya 4, terus dari segi air dia skornya 10, jadi otomatis dia lebih mencondong ke air dengan nilai 6. Nah, kemudian ada juga nilai yang sama seperti kriteria air dengan drainase dengan nilai yang sama-sama 10. Jadi kalau dikurang sama-sama 0, jadi bagaimana itu, Kak? Kalau 0 dia nilainya 1. Jadi itu tadi yang saya tanyakan, bahwa kita harus paham terkait dengan nilai-nilai pada skala Saadi. Karena kan skala Saadi nilainya 1 sampai 9. Nilai 1 itu sama dengan nilai 0, yang artinya bahwa kedua kriteria atau kedua alternatif itu dia sama pentingnya. Jadi bisa seperti itu. Jadi kita pilih satu. Satu itu sama penting antara kedua variabel yang kita mau membangun. Oke, Kak. Terus bertanya Kak juga sebelum melanjut, Kak. Kan ini yang di penjelasan Kak, kita memilih pemimpin kan. Otomatis itu misalnya ada calonnya, ada 3 calon misalnya. Nah, di sini saya memilih menggunakan AHP untuk memilih konsep yang tepat. Jadi bisakah saya ganti itu pemimpin, calon-calon yang subjeknya itu orang menjadi subjeknya itu konsep? Bisa. Ini bisa. Dia kan sebenarnya ini hanya contoh bahwa sekarang supaya lebih mudah kita pahami, kita melakukan contoh di dalam memilih pemimpin. Kalaupun misalnya mau dilakukan di dalam yang skala yang lebih luas, misalnya kayak penelitian saya kemarin menentukan penggunaan lahan. Nah ini, kalau ini pakai ANP, jadi saya bangun ini di atas AHP, jadi ANP. Bisa kita jadi misalnya contoh. Saya menyusun sistem sosioekologi. Jadi sistem sosioekologi di dalam penggunaan lahan. Nah, saya bisa tentukan apapun di sini. Jadi contoh, saya buat pertanian, permukiman, perdagangan dan jasa, industri, pendidikan, pariwisata dan pertambangan. Kemudian kriterianya ada manusia, sosial, populasi, ekonomi, alam sebagai variabel yang mempengaruhi sistem sosioekologi. Nah, kemudian ternyata tidak hanya ada kriteria di dalam, tapi ada subkriteria. Jadi subkriteria juga ini membangun atau menentukan pilihan kriteria dan pilihan alternatif. Saya bangun di sini ada risiko bencana banjir, mobilitas aktivitas, dan sampai pengembangan. Jadi itu contoh saja. Jadi kalau misalnya mau diganti konsep, bisa. Makanya saya bilang kemarin bahwa analitik hierarki proses ini dia seperti membangun kerangka pikir, hanya saja yang kita lakukan di sini di dalam prosesnya menentukan pilihan seperti itu. Jadi yang harus dipahami juga bahwa AHP ini dia itu bukan analisis yang berdiri sendiri. Jadi selalu harus dibarengi dengan analisis yang paling ini misalnya analisis menentukan kriteria atau analisis deskriptif. Itu yang paling, jadi deskriptif untuk apa? Untuk mencari tahu kriteria apa saja yang mempengaruhi di dalam pilihan-pilihan atau alternatif kita. Seperti itu. Nah, kalau saya di sini bagaimana saya menentukan kriteria yang saya gunakan? Saya menggunakan namanya analisis multidimensional scaling. Jadi analisis keberlanjutan pembangunan. Jadi sebelum saya masuk ke AHP, ke ANP, saya HP juga bisa. Nah, saya membangun dulu kriteria untuk menentukan yang mana yang bisa yang paling mempengaruhi dalam keberlanjutan pembangunan. Jadi kita pakai dulu analisisnya orang, analisis keilmuan lain, bisa analisis apapun, daya dukung lingkungan, pun segala macam untuk mengungkap masalahan yang ada di dalam penelitian kita. Nah, nanti kalau sudah masalahnya terungkap, baru kita masukkan dia di dalam hierarki. Oke, Kak.
Thank you, Jadi Kak. tadi ini contoh-contoh saja kita menentukan Iya. pemilihan. Atau Oke. bagaimana? Ada lagi Uswa, mungkin Uswa silahkan. Ada pertanyaannya. Uswa, mana Uswa? Iya Kak, Ya, ya. silakan bertanya. Ini Kak, yang soal pakar itu jumlah pakarnya itu mempengaruhi nanti hasilnya atau tidak Ji? Sangat mempengaruhi karena makanya di dalam teori itu paling optimal kita menentukan 5 atau 6 pakar. Kalau dia terlalu sedikit juga tidak baik di dalam penelitian. Kalau dia terlalu banyak juga akan bermasalah pada inkonsistennya. Jadi misalnya seperti ini kan. Ini misalnya pakar 1, dia mengisi 3, 2, 3. Nah, nanti ada nilai inkonsistensi. Jadi inkonsistensi tadi di dalam teori dia harus di bawah 0,1. Kalau dia di atas 0,1 berarti jawaban pakar tersebut itu tidak konsisten. Nah, nanti misalnya di sini walaupun ada 0,05 atau misalnya pakar 2 dan pakar 3 dia di atas 0,1, maka ketika nanti kita kombinasikan jawaban mereka nanti akan dirata-ratakan dan bisa mungkin di atas 1. Nah, ketika di atas 1, maka kita perlu kembali ke para pakar tersebut kemudian mengarahkan untuk menyesuaikan nilai yang dia berikan. Jadi akan sangat berpengaruh ketika misalnya kita terlalu banyak memilih para pakar. Jadi nilainya itu ditakutkan bahwa nanti akan berpengaruh pada nilai inkonsistennya. Seperti itu. Jadi nanti contohnya kan seperti ini, nanti ada responden jabatan sosial. Nah, ini bisa diperhatikan mungkin sebagai cara mengisi. Jadi nilai 1 itu sama penting seperti tadi yang dipertanyakan Syahril. Bagaimana kalau nilainya sama? Nah, ini kita kembali ke angka 1. Kemudian ke nilai 3 itu dia sedikit lebih penting. Kemudian nilai 5 itu lebih penting. Nilai 7 jelas lebih penting. Nilai mutlak satu faktor mutlak lebih penting. Kalau nilainya 9. 2 dan 4, 6, 8 itu nilai keraguan-raguan. Nah, ini nanti contoh kolomnya. Jadi hampir sama saja dengan kita ini. Hanya kalau secara kuesioner kita pakai seperti ini. Nah, ini contoh kuesionernya kan. Menurut Bapak, Ibu, atau Saudara dalam memilih arah penataan ruang, kriteria manakah yang paling penting? Apakah alam dengan ekonomi, alam dengan manusia, alam dengan populasi? Jadi bagaimana cara menghitung kebutuhan dari tabel Sensams ini? Ada tadi di rumus sebelumnya, jadi bisa dilihat di sini. Tapi secara sederhana kita bisa lakukan secara manual. Alam ekonomi. Ini kan sisa disilang-silang saja kan. Jadi alam dulu, alam dengan ekonomi. Setelah di sini pasti hilang alamnya kan. Nah, gitu. Sampai ke bawah manusia sudah hilang alam dan ekonomi. Sampai ke populasi pasti sudah hilang alam, ekonomi, dan manusia. Seperti itu. Oh iya Kak, ngerti Mak. Ya, jadi itu dia pengaruhnya sampai ke, itu ditakutkan kalau dia banyak dia tidak konsisten jadinya. Jadi ada nilai inkonsistensi sini. Itu, tapi sebenarnya tidak ada masalah kalau misalnya kita yakin bahwa para pakar ini dia menjawabnya konsisten. Karena kan kadang-kadang begini, banyak kejadian itu kita minta pendapat, tapi begitu kita input ternyata nilainya di atas 0,1. Itu banyak. Nah, kadang-kadang itu ada tekniknya, makanya sebentar saya kasih maksud ini. Atau langsung saja mungkin. Jadi gini kan. Ini contoh kuesioner saya. Ada beberapa lembar karena dia bolak-balik kan. Oh sorry, ini tidak ada di sini. Jadi biasanya kalau di dalam untuk mentaktisi misalnya para pakar yang tidak inkonsisten, jadi kita bisa buat satu tabel
tabel seperti ini. Tabel seperti ini, tapi yang kita masukkan cuma seperti apa ya? Jadi misalnya kita buat kriteria, terus di bawahnya alam. Jadi cuma satu tabel, tidak harus usah ada perbandingannya. Alam, ekonomi, manusia. Nanti kita suruh para ekspor untuk menentukan prioritas di situ. Jadi misalnya alam prioritas pertama, ekonomi prioritas kedua, manusia prioritas ketiga, populasi prioritas keempat. Jadi disuruh urut saja. Jadi kita buat tabel kriteria terus urutan prioritas. Jadi nanti kita yang sesuaikan sendiri. Jadi misalnya jawabannya agak melihat, oh ternyata antara ekonomi alam ini tidak sesuai dengan urutan yang kita kasih. Nah, kita bisa pindahkan dia ke sebelah seperti itu. Jadi nanti ada seperti itulah. Ada ininya. Coba saya cari ya. Lambat. Coba saya cek apa tidak ada berarti dia terhapus. Nah, seperti ini. Sudah kelihatan? Belum. Ini sudah kelihatan? Nih. Yang mana Nah, masih jadi, di lembar pertanyaan gitu. oh begitu. Ini sudah saya share. Tunggu, saya share ulang. Mana? Oh, dia harus berpindah ternyata, sorry. Nah, ini sudah kelihatan. Ya, oke. Nah, jadi dia contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita nanti kita takut dia tidak konsisten jawabannya, kita bisa pilih tabel seperti ini. Di penanganan banjir, urutan apa? Jadi misalnya Ari pilih 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, inilah nanti yang membantu kita di dalam menyesuaikan pendapat para ahli. Jadi, misalnya dia melenceng, oh ini tidak konsisten dia ini. Saya kasih dia ke kiri. Nah, seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan. Oke. Bisa lanjut? Dilanjut? Ya. Gimana tadi? Lanjutannya ini. Nah. Oke, setelah kita ini, nanti dia berwarna hijau. Artinya kita sudah memilih atau kita sudah mengisi semua lembar jawabannya. Nah, kita jangan lupa di save. Nah, setelah itu kita pilih Prof B, kemudian kita pilih yes. Isi semua sampai selesai. Sudah dipilih semua. Kamu sudah pilih semua sampai Prof C. Iya, Kak, sudah. Oh, sudah selesai semua. Iya. Oke. Setelah diisi semua sampai ke C, nanti terakhir pilih combine. Combine tidak diisi, combine tidak diisi. Oh iya, Kak. Jangan diisi. Nanti kembali ke partisipan. Nanti kalau sudah diisi semua, kita combine. Nanti terbuka combine-nya, pilih partisipan. Nah, setelah pilih partisipan, nanti akan muncul seperti ini. Jadi, combine-nya tidak usah diisi. Nanti langsung saja buka partisipan. Kemudian nanti pilih combine individual. Nah, setelah terbuka combine individual, pilih judgment in hierarchy only. Nah, nanti kalau sudah pilih, nanti akan keluar seperti ini. Jadi, combine-nya sudah terisi semua, jadi kita sudah satukan, hasilnya nanti akan seperti ini. Jadi, ternyata pilihan saya jatuh kepada personal B sebagai pemimpin.
nilainya 0,5. Sementara secara kriteria ternyata pilihan yang paling penting di dalam memilih pemimpin yang saya ini adalah pendidikan. Ini contoh saja ya. Saya kemarin masalah analisis. Jadi seperti itu. Nah, itu nanti di-combine, jadi diingat kalau sudah diisi semua, pilih combine, nanti tidak usah diisi ininya, klik saja partisipannya, terus pilih combine individual, nanti setelah itu judgment dia. Nah, judgment ini hierarchy only, nanti keluar judgmentnya secara menyeluruh. Nah, setelah itu kita bisa men-save hasil daripada yang kita isi atau para pakar ini dengan membuka priorities divide from perways comparison. Jadi nanti sudah terlihat di sini secara tabulasi hasil daripada apa yang kita isi. Jadi ada pengalaman, pendidikan, ada usia. Konsisten secara menyeluruh ternyata 0,01 sangat bisa untuk kita gunakan. Nah, Feb, ya. mungkin mau tanya Ji soal combine, bagaimana prinsip yang berlaku di combine di situ? Apakah dia merata-ratakan atau bagaimana prinsipnya situ combine? Ada namanya geometric mean. Okay. Geometric mean itu hampir sama fungsinya dengan rata-rata, tapi secara statistik dia apa ya, memperhitungkan juga terkait dengan inkonsistensinya pertanyaan. Jadi digabungkan semua, artinya meramu dia secara, kalau kita yang hitung sendiri kan agak panjang jadinya ceritanya. Jadi dia langsung semua pertanyaan atau tabulasi menjadi satu. Jadi bukan sekedar merata-ratakan begitu, Dik? Bukan sekedar merata-ratakan, dia juga memperhitungkan terkait inkonsistensinya si petanya. Jadi inkonsistensi semua jawaban itu kemudian dirata-ratakan. Oke. Semacam begitulah. Kalau kita mau, ini agak rumit kalau orang statistik mungkin bisa jelaskan. Oke. Jadi selalu perhatikan kalau kita sudah selesai itu berapa bobotnya. Ini bobot nanti kita pakai di dalam memasukkan nilai pada SWOT. Ini nih penting sekali untuk kita ini, karena di dalam secara ini bisa kita gunakan bahwa pilihan prioritas di dalam ini, tapi kalau kita mau buat strateginya kita bisa pakai SWOT lagi. Ini juga perhatikan inkonsistennya. Kalau 0,1 kembali saja ke expert, atau misalnya kalau sudah ada tadi yang kayak kuesioner yang saya ini urutannya kita sendiri yang tidak apa-apa, itu tidak ada persoalan. Penting kita jujur kan. Nah terus kita bisa print preview dia, jadi print preview itu di mana ya? Ini. Jadi gambar loop sama kertas samping print itu kita bisa print preview untuk menyimpan. Kemudian nanti save password, lalu akan muncul ini, kita simpan saja di situ, choose a leader, kemudian save. Nah nanti cari di file dimanapun Anda simpan, nanti bisa tampaknya akan seperti ini. Nah ini bisa kita rubah dia sesuai keinginan kita, jadi bisa kita rata tengah lagi, kemudian kita kalau mau edit bisa edit picture. Nanti kalau di edit picture klik saja yes, kalau yes bisa kita pilih kita bisa sudah edit ini. Nah, jadi kalau teman-teman sudah mengisi semua, mau disimpan, jadi seulang lagi mau disimpan hasilnya, nanti pilih dulu gambar tabel ini, gambar diagram, kemudian di print preview, samping gambar print, sudah di print, ada save as Word dokumen. Jadi terbuka, kemudian loading agak sedikit ini lama, terbuka bisa choose leader. Dan leader pilih Word, Docs, bisa berbagai macam. Oke, edit, bisa di rata tengah, kemudian nanti edit picture. Edit picture nanti bisa kita pilih. Dia pilih yes dulu, jadi setelah itu bisa kita ini rubah. Jangan pernah rubah ininya, karena ini bohong nanti kalau kalian rubah inkonsistennya kan.
Ini kita berubah saja namanya, kemudian hapus saja ini, hapus ini, hapus ini, hapus, jadi kita sudah bisa jadikan bukti bahwa kita telah melakukan uji penentuan kebijakan. Nah, di secara goal juga kalau kita mau print preview dia bisa, jadi kita klik saja dulu di sini goal atau apapun di sini yang kita mau pilih, kemudian kita bisa file print preview. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini sama saja dengan cara jadi file, save as, keluar ininya, klik nama, save, buka, edit. Kemudian daripada itu, ini pengenalan saja. Jadi di file itu ada print preview, ada open, segala macam. Tapi yang penting di sini kita pakai print preview untuk penelitian. Kemudian kalau di editnya, kalau misalnya di sini kalian malas bisa edit child, sama saja tadi fungsinya. Kemudian di kolom assessment ini bisa kita buat questionnaire di sini. Jadi pairwise ini untuk tadi kan pairwise comparison untuk ini yang sama saja gambar 3 banding 1. Questionnaire ini dia modelnya nanti seperti ini. Jadi kita bisa mengisi juga yang seperti ini. Tapi kalau rata-rata orang pakai pairwise saja langsung. Kalau di sini itu kelebihannya karena kita bisa lihat ini ada equal, sama ada moderate, ada strong, very strong, dan extreme. Ini model pengisiannya juga bisa di sini. Nanti langsung klik saja calculate. Jadi di situ di edit questionnaire. Nah, di sintetisnya ada with respect to goal. Jadi with respect to goal, nanti dia ada hubungannya di sini. Saya lupa. Nah, kemudian ada sensitivity graph. Di sini bisa kita buka yang dinamik saja supaya lebih menarik penelitian kita. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Ini juga bisa kita save sama saja file save as. Nah, di sini kalau kita pakai statistik dinamik, di sini bisa dilihat bahwa langsung dia keluar persentasenya, ada 32% pengalaman, 45,5% pendidikan, dan 22,5% untuk usia. Jadi kriteria pendidikan yang paling penting. Sementara pada alternatifnya ternyata pilihan B atau person B yang paling banyak keunggulannya dari kriteria lain. Bisa kita save file, save as. Nah, kemudian ini tadi contoh untuk view-nya. Jadi priorities bisa buat dan global untuk melihat bobot di samping kiri komputer. Kemudian ada goal di sini ada participant table, bisa lihat personnya juga. Itu ya yang penting kayak. Setelah itu ada tools, akan dibuka, bisa dikompres kalau mau supaya lebih kecil. Jadi mungkin itu saja. Help itu ya tidak ada kayaknya kalau di situ. Itu kalau kita mau mencari contoh-contoh questionnaire. Jadi mungkin itu saja kalau dari saya terkait dengan AHT. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan siapa ada yang mau bertanya. Atau ada yang kurang jelas, atau ada yang terlalu cepat, atau ada yang segala macam, silakan ditanyakan. Atau kalau tadi ada yang sambil kerja juga, mungkin siapa tahu ada kendalanya, ataukah ini bagaimana pas sambil mempraktekkan ada kendalanya, bisa langsung bilang sekarang. Nggak ada? Kayaknya untuk sementara tidak ada, Jifek. Nanti kan kita sudah dapat bobotnya. Sini kita lihat bobotnya kalau kita pakai dinamik. So, kita lihat saja yang di sini ada 0,32, 0,45, 0,225. Nah, jadi agak sedikit berbeda mungkin karena saya belum buat, tapi hampir sama saja sebenarnya. Dalam
Ada ya, ada yang bertanya. Ya, silakan. Silakan uswa dulu uswa. Kak, bisa ulang tadi tuh yang penjelasannya yang combine, Kak. Ketinggalan. Nah, kalau combine, sudah dibuka combine-nya? Sudah dibuka combine-nya? Sudah, Mika. Nah, nanti kalau sudah dibuka combine, tapi nggak usah diisi ininya, labelnya nggak usah. Kalau diisi nggak apa-apa, tapi dia akan berpengaruh nanti sama bobot. Nah, jadi di partisipan harus combine individual untuk menyatukan semua pendapat para ahli. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Oh, sorry, combine, terus nanti judgment in hierarchy only. Oh, iya, Kak. Bisa, Mi. Sudah. Iya, bisa, Mi, Kak. Anggi. Hasilnya bisa diklik di sini, di prioritas derive one pervasive comparison. Nanti hasilnya akan keluar tabel seperti ini. Terus kan konsisten jawaban. Kalau dia di atas 0,1, berarti dia tidak bisa. Atau kita perlu menjustifikasi ulang. Terus itu bisa klik print preview, nanti akan keluar seperti ini. Klik save as dokumen, nanti di sini bisa dilihat, nanti keluar save as-nya seperti di Word, terus save, tulis choose a leader, save. Nanti bisa dilihat keluarnya begini. Terus di rata tengah boleh Ctrl E dan edit picture untuk merubah ininya. Jadi setelah ini edit picture yes, jadi berubah di sini. Oke. Kita pakai. Untuk Anggi, ini jelas, sangat jelas di ini di mana di tutorial yang sudah saya kirim itu jelas. Untuk selanjutnya jelas. Ini hanya pengenalan saja semua bahwa beberapa ini bisa ini. Untuk yang paling penting yang bisa kamu pakai juga kalau mau mengisi assessment, questionnaire, keluar seperti ini. Ya, kalau sudah diisi semua, kalkulat. Kelebihannya kalau ini dia ada ininya, ada standarnya di bawah. ada skalanya. Ini juga bisa dipakai kalau mau, jadi bisa buka sensitive graph untuk grafiknya, pakai yang dinamik, yang paling bagus. Dinamik nanti sisa file, save as, nanti kelihatan ini. Kelihatan. Ini bisa dipakai juga di Word. Ini untuk priority tadi. Kemudian yang penting lagi, itu saja kayak. Ini ada pertanyaan selanjutnya mungkin dari Anggi, Feb. Silakan Anggi. Ya. Maaf Kak, kita bisa dijelaskan kembali tentang penambahan kriterianya Kak di insert file, bagaimana cara tambahkan kriteria lain? Nah, kalau misal kita lupa, kita tambahkan kriteria, kita bisa pilih di sini pengalaman, kemudian klik kanan nanti ada insert sibling of current node. Nah, jadi ingat bahwa kita ingat saja bahasa Inggrisnya, sibling itu apa ya, saudara. Saudara. Jadi sisa klik kanan, pilih saudaranya untuk membuat saudara yang baru. Nah, kalau mau pilih anak, jadi misalnya mau ditambahkan anak, nah pilih child. Jadi itu untuk membuat subkriteria anak dari usia. Biasanya kan kalau misalnya pengalaman misalnya, kita klik kanan, kita membuat subkriterianya, kita klik kanan, pilih child, anaknya. Anak punya pengalaman apa? Biasa berapa lama?
terus misalnya apa bekerja di mana, itu kan bisa. Nanti sisa klik saja di gambarnya sini kriterianya, terus klik kanan. Di kanan nanti ada insert child of parent. Atau bisa di sini kalau mau cara cepatnya Ctrl H. Insert of parent, Ctrl B. Kalau yang setara sibling, tapi kalau di bawahnya, kalau lebih mendetailnya itu berarti dia child. Mungkin simpelnya begitu mungkin Feb ya. Ya, seperti itu. Oh iya. Ada lagi mungkin? Ada Umui terkait. Belum kita di SWOT ini agak cepat, dengan terlalu lama. Oh iya, oke. Ummu silakan Ummu. Ini Kak, yang untuk nilai inkonsistensinya, yang idealnya berapa Kak? Seperti tadi yang saya jelaskan, inkonsistensi itu nilainya harus di bawah 0,1. Jadi 10%. 10% kan 0,1 kalau dalam numeriknya. Desimalnya. Jadi kalau desimalnya di bawah 0,1 bisa dipakai. Kalau di atas 0,1 dia tidak bisa dipakai, tidak disarankan untuk digunakan karena errornya terlalu besar. Jadi dalam analisis kan selalu ada margin error kan. Margin error di atas 0,1 itu tidak bisa dipakai kalau jamaah. Berarti harus kembali ke penilaian, Feb. Si expertnya harus merubah penilaiannya. Harus kembali ke questionnaire, penilaiannya. Tadi saya sarankan kalau misalnya ada inkonsistensi yang bermasalah di dalam questionnaire itu sudah semestinya atau sudah seharusnya disiapkan antisipasinya. Jadi misalnya ada 5 variabel, kita buat saja yang sederhana seperti ini, alternatif atau kriteria bisa, nanti sisa dituliskan urutannya. Jadi urutannya apa? Jadi supaya nanti misalnya kalau ada inkonsistensi kita lihat, oh ternyata cara penanganan banjir dengan pengembangan masyarakat ini berbeda dengan yang ada di questionnaire. Nah, itu kita bisa rubah sendiri, tidak ada masalah. Selama kita minta izin dengan ininya, expertnya. Ya. Oke, selanjutnya Syahril. Iya Kak, makasih Kak. Ini yang mau kutanyakan mengenai partisipan. Di sini kan ada fasilitator. Nah, mau katanya tuh kenapa nggak diisi, sedangkan yang di sini yang penelitianku itu dalam tingkat kumuh itu sudah ada memang bobotnya Kak. Jadi mau disesuaikan sama penanganannya. Jadi apakah ini fasilitator saya masukkan nih hasil bobot tingkat kumuhku atau bagaimana Kak? Fasilitator yang kau maksud sendiri itu bagaimana? Dirimu sendiri atau? Iya. Iya, hasil nilai kumuhku Kak. Jadi kayak kayak batasannya ini kebutuhan yang harus kutangani begitu. Maksud saya fasilitator di sini kan person yang menilai. Nah, fasilitator sendiri itu yang menurutmu apakah dirimu atau orang lain, maksudnya pakarnya? Hasilku Kak. Dari kan penelitianmu tersendiri. Iya, ada hasil analisis hasil pembobotanku sebelumnya menggunakan namanya itu lagi kayak ketentuannya pemerintah dalam menentukan nilai kumuh. Nah, jadi, di setiap penilaian indikator kumuh, Nah, itu kan di nilai indikator kumuh itu kan ada bobotnya, ada bobot hasil setiap kriteria yang kumasukkan. Nah, di mana ini bobot ini yang mau dikurangkan sampai 0. Kemudian saya combine-kan, maksudnya saya masukkan partisipan berupa penanganan yang cocok untuk mengurangi ini nilai kumuhku. Nah, bagaimana? Apakah ini fasilitator sebagai hasil analisis saya dari pembobotan itu atau bagaimana Kak? Karena kalau kayak begini karena agak aneh kurasa kalau kosong fasilitatornya. Jadi partisipan itu bukan proses. Mungkin yang kamu maksud partisipan itu ini solusi kayaknya ya, itu strategi.
Seperti itu. Iya, kayak jenis-jenis penanganan begitu ya, misalnya. Jadi partisipan kan yang di sini. Iya. Ini ya kan? Iya. Nah, partisipan itu bukan penanganan. Jadi kalau misalnya kamu memasukkan penanganan, itu lebih condong ke alternatif ataupun kriteria. Nah, seperti itu. Jadi di partisipan ini khusus untuk para ekspert atau para ahli. Nah, kalau misalnya di dalam penanganan kumuh, kan tidak harus dia dari akademisi, tapi bisa misalnya dari ketua RT bisa. Terus misalnya dari fasilitator penanganan bisa dari ketua adat lembaga bisa. Jadi biasanya di dalam 5 itu tidak semuanya, misalnya, jadi partisipan itu yang harus diingat bukan solusinya atau bukan jenis-jenis penanganan tidak dimasukkan di dalam, tapi lebih kepada orang yang akan mengisi kuesioner kita. Kalau mau dimasukkan bagaimana penanganannya, itu bisa dimasukkan di alternatif, pilih A, alternatif. Kalau misalnya dia termasuk di dalam kriteria untuk misalnya mengurangi dampak, itu bisa dimasukkan di ini. Terus tadi saya lanjut. Jadi jadi di dalam pelaksanaan penelitian itu misalnya kita punya 6 responden atau 5 tidak semua 5 atau 6 itu adalah orang akademisi. Jadi bisa 2 dari pemerintah, 2 dari tokoh masyarakat, 2 dari akademisi. Itu tergantung kita saja bagaimana meramu penelitian kita. Nah, terkait dengan pertanyaanmu tadi, mungkin saya juga masih bingung, tapi yang saya pahami maksudmu itu mungkin solusinya. Kalau solusinya harus ada di sini. Kalau partisipan itu bukan terkait dengan solusi, tapi dia terkait dengan orang yang akan mengisi kolom kuesioner kita. Jadi misalnya dia yang akan isi ini, dia yang akan isi dari kuesioner, kita yang lompatkan dia ke dalam aplikasi. Atau bagaimana? Jadi ini Kak, jadi alternatifnya ini bagaimana caranya Kak untuk memilih alternatif yang terbaik? Nah, makanya nanti kan kita pilih di sini pengalaman. Nah, jadi misalnya kan kalau kita pilih goal, terus kita perwes dia 3:1, nanti dia akan keluar seperti ini. Nah, terus fungsinya apa? Kalau kita pilih goal, terus kemudian kita perwes kriteria, nanti dia akan memilih kriteria mana yang paling berpengaruh atau paling prioritas di dalam penelitian kita. Nah, sementara kalau misalnya kita pilih di sini atau kita klik misalnya kriterianya, terus kita perwes 3:1, nanti yang akan kita tentukan itu alternatif. Jadi kan modelnya hierarki, harus selalu ingat modelnya kan hierarki. Mana? Oke. Begini mungkin ada yang saya tangkap sedikit dari Syahril ya. Koreksi Syahril kalau salah. Iya. Tadi ada itu dari indikator kumuh yang dikeluarkan pemerintah kan sudah ada bobot-bobotnya yang disediakan untuk penilaian masing-masing indikator kumuh. Sementara di AHP ini kita akan menghasilkan bobot-bobot baru, begitu tidak? Nah, bagaimana peranannya ini si penilaian poin-poin penilaian indikator yang sudah ada sebelumnya? Oh, kalau terkait itu, iya Kak. Jadi di mana pemasukan ini, dia perannya di mana? Dia memasukkan di mana yang sudah ada itu. Oh, sudah ada sebenarnya. Jadi kalau misalnya seperti itu dia kan terkait dengan kriteria yang akan kita tentukan. Jadi aturan-aturan main, makanya itu tadi saya bilang bahwa kadang-kadang di dalam penelitian yang paling sulit itu membangun kriterianya. Jadi kriteria itu bisa didapatkan dari literatur, dari buku, dari aturan-aturan pemerintah. Jadi misalnya kamu di sini kan penanganan kumuh kan, nah di sini misalnya tujuannya apa? Nah, untuk mencapai tujuan tersebut kan ada kriteria. Kriteria itu didapatkan dari undang-undang itu yang kamu pilih. Jadi lihat saja di situ dalam penanganan kumuh, kira-kira kriterianya apa. Jadi dia tidak bisa masuk sampai ke dalam tahap penilaian, karena penilaian itu adalah tugasnya para ekspor.
Sementara misalnya kalau ada bobot, misalnya apa misalnya pendidikan masyarakat jauh lebih penting daripada eh, misalnya usia kan, usianya di dalam penanganan kumuh. Nah, itu bisa dijadikan perbandingan saja di dalam penelitian. Jadi antara fakta di lapangan dengan apa yang ada di pemerintah. Jadi misalnya di undang-undang itu ternyata pendidikan jauh lebih penting. Ternyata setelah kita hasilkan, ternyata ada faktor lain yang lebih penting dari itu, misalnya ekonomi. Nah, itu bisa jadi persoalan yang baru bahwa ternyata kriteria yang dibangun pemerintah itu tidak ini. Jadi tidak bisa dia sampai masuk ke tahap di dalam Penilaian. Dia cuma batas literatur itu dia sampai kriteria. Batas penilaiannya tidak dilakukan oleh ekspert. Jadi fungsi literatur semua yang ada yang kita kumpulkan hanya sebatas untuk membangun kriteria. Kalau saya saran begini, Syaril. Jadi kan ini istilahnya bakalan gunakan KOAHP. Nah, ketika gunakan KOAHP, secara tidak langsung kau menghasilkan pembobotan baru dari kriteria-kriteria yang kau kumpulkan di literatur-literatur itu. Entah itu dari undang-undang yang tadi, ataukah kau gabungkan dengan yang lain, terserah. Tapi yang paling penting adalah kau menghasilkan menghasilkan bobot-bobot yang baru. Nah, bisa kau gambarkan bahwa bobot-bobot baru ini yang kau hasilkan adalah bagian dari bentuk kriteria yang justru lahir di lokal itu, di lokal penelitianmu, sehingga itu punya daya tarik tersendiri begitu ya. Tidak ujuk-ujuk kau ambil saja penilaiannya dari undang-undang itu tadi. Karena kan kalau langsung ambil undang-undang, tidak perlu kok pakai ini sebenarnya apa, karena dia sudah ada pembobotannya di situ. Tinggal kau cocokkan di lapangan apakah di daerah di kawasan penelitianmu ini sudah memenuhi untuk dikatakan tidak kumuh lagi atau bagaimana. Tinggal kau cocokkan sebenarnya kan. Nah, tapi kalau kembali kau gunakan AHP, kau akan lahir bobot-bobot penilaian baru yang mungkin saja berbeda dengan si undang-undang, sehingga itu bisa jadi bentuk lokal penilaian begitu ya, ini menjadi hal yang baru di kawasan penelitian saja. Mungkin seperti itu ya, Feb. Ya, jadi menyambung seperti itu. Jadi ini kembali kayaknya sudah masuk di materi pelatihan penelitian ini. Iya. Materi kadesri. Iya. Jadi begitu ya. Jadi bagus juga pertanyaannya, karena ini mengungkap tentang sebenarnya apa tujuan kita meneliti kan. Kalau jadi begini, selalu memang ada pertentangan di dalam dunia penelitiannya planologi, karena selalu sudah ada dasar baku di dalam aturan. Tapi yang harus kita pahami juga bahwa penelitian itu bukan mengikuti aturan main, tapi mengungkap aturan baru yang ada di wilayah atau masyarakat sekitar. Jadi kadang-kadang memang kenyataannya tidak sesuai dengan undang-undang. Misalnya undang-undang dia bilang begini, kadang-kadang di lapangan tidak seperti itu. Nah, itulah tugas peneliti. Makanya saya bilang tadi, meneliti itu harus jujur. Kalau salah itu tidak ada persoalan. Yang penting dia harus jujur. Nah, kalau dia jujur, nanti akan terungkap masalah-masalah baru yang ada di masyarakat. Seperti itu. Betul. Jadi makanya itu kalau di Unhas, kayaknya kalau tidak salah ya. Di situ di dalam penelitiannya itu ada dua bidang. Jadi ada bidang profesional, ada bidang peneliti. Jadi kalau peneliti ya dia harus mengungkap hal baru. Kalau profesional dia harus menata ruang berdasarkan aturan yang sudah ada. Seperti itu. Oke, Kak. Ya, ada lagi? Thank you. Siap. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada mungkin lanjut. Masih ada terkait AHP itu bergeser ke SWOT nih, Feb? Sembarang. Enggak, maksudku bertanya ke kau, masih ada terkait AHP yang perlu dijelaskan lagi atau bakalan bergeser ke SWOT selanjutnya? Bisa juga bergeser, tidak apa-apa. Tapi kita pakai begini saja. Kalau SWOT itu tidak terlalu ini.
Iya. Oke, silakan. Ya, jadi kalau setelah kita dapat bobot tadi, seperti yang ada di sini, di sini di 0,3, 0,445, 0,30, 20, 0,455, 0,225. Dan nanti kita simpan sebagai data informasi kita. Nah, nanti di dalam menyusun SWOT atau strategi apa yang akan kita lakukan. Jadi contoh misalnya di sini hasilnya apa tadi? Ternyata pengalaman atau pendidikan itu jauh lebih penting di dalam memilih pemimpin. Nah, nanti misalnya kita mau ambil 2, berarti yang harus kita singkirkan adalah usia. Nah, pendidikan dan pengalaman kemudian kita masukkan di dalam SWOT. Nah, nanti di sini bisa dilihat bahwa di dalam membangun SWOT itu yang paling pertama harus dibuat itu adalah tabel faktor strategi dan internalnya. Jadi di sini ada strategi internal, kemudian ada bobot, ada rating, dan ada skor. Nah, saya kasih contoh saja supaya lebih mendekati. Kalau kita pakai pemimpin kayaknya sampai di situ saja batasannya. Jadi kalau kita pakai studi kasus mungkin jauh lebih ini ya, lebih cepat paham. Nah, ini. Nah, di sini kan hasil daripada ini sama aja ya, ANP sama AP itu hasilnya pasti sama, akan melahirkan prioritas 1 sampai prioritas terakhir yang kita buat. Nah, di sini nanti kan sudah jadi hasilnya ada kriteria dari alih fungsi lahan, ada pengembangan masyarakat, ada ketergantungan sumber daya alam, ada mobilitas dan aksesibilitas, ada pengelolaan limbah, ada peningkatan produksi sampai pada tingkat pendidikan. Nah, yang harus dipahami kalau kita menggabungkan antara AHP dengan SWOT, itu pada pilihan alternatif sudah tidak digunakan. Jadi batasan pemilihan alternatif ini hanya untuk menentukan menentukan pilihan antara satu sampai yang lain. Nah, jadi saya koreksi tadi pernyataan saya sebelumnya. Jadi alternatif itu tidak kita gunakan. Yang kita gunakan di sini dalam menyusun strategi adalah pada latar kriteria. Karena kenapa? Karena kriteria itu jauh lebih dekat persoalannya dengan tujuan atau strategi yang akan kita bangun. Kalau kita pilih yang di sini, itu dia sudah paten, artinya sudah sampai pada tujuannya untuk menentukan apa. Tapi terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan itu biasanya kalau di HP sama SWOT itu kita menggunakan kriteria sebagai bahan. Jadi di sini ada nilai 0,20 dan segala macam. Nah, di dalam membangun ini kita membuat dulu tabel IFAS atau Internal Factor Analysis Summary dan EFAS, External Factor Analysis Summary. Jadi yang harus diingat tadi bahwa kalau kita gabung antara AHP dengan SWOT, itu kita di dalam alternatifnya tidak digunakan lagi pembobotannya. Yang kita gunakan adalah pembobotan yang di kriterianya. Nah, di sini kalau kita lihat kriterianya ada bobot 0,2, 0,03 sampai pada 0,05. Nah, kenapa dia berbeda dengan yang ada di sini? Kalau di sini kan ada 0,20, 0,10,
0,13, 0,16, itu kan berbeda, di sini tidak ada. Nah, caranya kita menentukan bobot itu adalah dengan kita membagi persoalan-persoalan ini. Jadi kita klaster dia, kalau persoalan ini kira-kira dia masuk pada permasalahan mana. Jadi misalnya begini, ini kan sudah ada alam. Nah, ini alam, permasalahan alam kira-kira yang mana? Jadi misalnya ada alih fungsi lahan, ada permasalahan alam itu misalnya risiko bencana banjir. Ini kan nanti kita sudah bangun sendiri kan sebelumnya di tabel. Nah, ini alam, ada risiko banjir, ada alih fungsi lahan pertanian dan segala macam. Nah, nanti kita bagi saja. Jadi misalnya di sini di dalam 10 alam itu ada 3. Jadi nanti nilai bobotnya misalnya di sini 0,20 atau kalau dari contoh itu ada 0,32, itu langsung kita bagi 4. Misalnya yang alam di sini ada 4, nilainya 0,20 dibagi 4. Jadi nanti semua akan setara 0,2, 0,2 dan 0,2. Kalau di sini contohnya misalnya di sini tenaga dan fasilitas kesehatan tersedia itu sendiri, terus ratingnya 2. Nah, rating ini nanti diisi oleh expert lagi. Jadi para ahli menghitung kira-kira nilainya itu seperti apa, nilai ininya, permasalahannya. Ada 2, bisa 1 sampai 4. Bagaimana ya? Nah, kemudian misalnya tingkat fertilitas dan tingkat mortalitas yang kecil. Itu kalau kita lihat di sini dia masuk ke dalam kriteria manusia. Jadi langsung saja dibagi 0,23 dibagi 2. Ini dapat kita bobot 0,03. Oh ya, sorry, ada populasi juga. Jadi kita bagi 4. Jadi kalau selalu pasti nilainya sama kalau kriterianya sama. Seperti itu. Jadi bisa juga kita pakai teknik, misalnya kita sudah dapat kriteria atau kita sudah dapat misalnya alternatif, kita bisa bangun sendiri dengan meminta para ahli kira-kira faktor strategi internal apa yang sesuai untuk menangani persoalan tersebut. Jadi misalnya begini, di dalam alternatifnya kita sudah dapat misalnya di sini yang paling tinggi pariwisata. Nah, itu bisa kita juga bangun sendiri dengan meminta para ahli. Jadi bisa juga menggunakan alternatif, tapi kita pakai teknik yang berbeda. Nah, hanya saja rata-rata kalau kita pakai AWOT, nah biasanya alternatif sudah tidak dipakai, kita pakai yang kriteria dengan subkriteria. Tapi bisa kita ini kan rubah metodenya. Jadi seperti itu saja. Jadi kalau sudah dapat bobotnya dari AHP, kita bisa mengklaster dia masalahnya di mana. Masalah ini sama dengan masalah ini, atau masalah ini sama dengan masalah ini, nanti dibagi sesuai dengan kelompoknya. Seperti itu. Dan bagaimana ya? Karena di SWOT ini sebenarnya cara kerjanya ada berbagai macam, tergantung dengan mindset kita yang kita bangun. Tapi kalau misalnya teman-teman yang paling sulit itu sebenarnya nanti memahami kenapa dia bisa 0,2, 0,03, 0,3, dan segala macam. Nah, caranya seperti itu saja. Jadi alih fungsi lahan dia masuk dalam persoalan kemanusiaan atau populasi, nanti dapat beberapa di sini langsung dibagi saja. Jadi nilainya akan setara semua. Seperti itu. Terus rating ini karena SWOT ini juga dia berbasis pada ekspor. Jadi di dalam penentuannya setelah kita bangun faktor strategi internal, faktor kelemahan, kemudian faktor strategi eksternal dan ancaman itu bisa kemudian bobotnya dihitung atau dinilai oleh para ekspor. Jadi hitungannya 1 sampai 4, kemudian nanti dikalikan jadi 0,2 dikali 2 sama dengan 0,4. Jadi nanti di bawahnya ada total 3,43 seperti itu. Nah, nilai juga ini harus sebisanya dapat 1 dan pasti akan 1 kalau kita berdasarkan penilaian pada kriteria yang kita ambil seperti itu.
saya ingat-ingat kembali nih materinya. Nah, ini juga, sorry saya tambahkan lagi. Jadi di sini saya tidak hanya menggunakan dari hasil kriteria subkriteria yang ada, tapi saya juga menambahkan dari masukan para ahli. Jadi di peluang di sini saya bisa isi ditetapkannya Kecamatan Tatalasang sebagai kota baru di kawasan ini sebagai peluang di dalam wilayah ini terbangun. Jadi itu tadi saya bilang bisa kita pakai yang ada di sini, bisa pakai yang ada di sini. Asal kita selalu menggunakan bobot yang ada di kriteria. Nanti sisa kita bagi saja dia. Kalau misalnya ada 4 persoalan di sini, itu nanti dibagi 4. Jadi 0,15 dibagi 4. Seperti itu. Misalnya rawan konflik penggunaan lahan, dia masuk ke dalam kriteria alam. Nah, kriteria alam poinnya misalnya 0,15, nanti 0,15 dibagi 2, misalnya kalau dia 2 dengan ini. Biasanya pasti poin, dan poinnya pasti akan selalu 1. Nah, itu saja kalau ini. Dan hasilnya kalau misalnya kita sudah SWOT, nanti dia strateginya bisa seperti ini. Ini terkait dengan strategi manajemen. Jadi manajemen seperti apa manajemen program yang akan dibangun, karena di dalam perencanaan itu kan kebijakan yang misalnya kita sudah dapatkan di sini. Jadi di sini kan kita bisa lihat kebijakan yang paling tinggi itu apa di dalam kekuatan, di dalam apa ini? Di dalam kekuatan itu yang paling kuat ternyata adalah ketersediaan berbagai sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian di dalam kelemahan itu ada tingkat pertumbuhan kemiskinan yang terus meningkat. Kemudian di dalam peluang itu apa ya? Peluang 0, berapa ini yang paling tinggi? Peluang ini yang paling tinggi adalah terdapat Tatalasang sebagai pendidikan tinggi. Kemudian ancaman itu rawan konflik penggunaan lahan. Nah, tekniknya untuk menyatukan itu kita bisa lihat di sini. Jadi itu nanti kalau kita misalnya sudah bobot ini kan 0,2 kali 2 dapat ini, terus di skor nanti digabungkan status ini. Jadi ini dikurang ini, kemudian ini sudah skor, kemudian ini di skor, nanti hasilnya akan keluar ke kuadran seperti ini. Jadi kita bikin sendiri, nanti kuadrannya kita lihat dari sini kan, ini ada. Nah di sini bisa lihat O, W, S, T, segala macam. Nah ini keluar dari situ. Nah, cara menentukan kebijakan dari misalnya yang kalau kita bangun itu dia pakai seperti ini, tunggu. Bisa tidak buat materinya, jadi kita lompat-lompat. Nah ini contoh tabel. Jadi misalnya tadi kita sudah buat tabel ininya. Jadi paling pertama tahapnya kita buat tabelnya ini, dari mana kita dapat isinya, kita bisa dapat dari sini, isinya saja, bobotnya tidak usah. Nah terus kita isi di sini sampai full. Kalau misalnya masih kita butuh tambahan, kita minta para ahli untuk mengisi. Misalnya kita kekurangan di persoalan peluang, masalah peluang, kita bisa pilih peluang apa dari masalah-masalah yang sudah kita, jadi selalu perlihatkan hasil ini, para ahli nanti dia yang buatkan ini, atau kita bisa pikir sendiri melalui literatur. Nah nanti sisa dibuat bobotnya melalui pembagian klaster. Jadi selalu ingat pembagian klaster, misalnya masalah ini itu masalah lingkungan, langsung saja dibagi kan. Terus rating ini di para ahli, nanti kita yang skor sendiri. Nah nanti kalau misalnya sudah dapat hasilnya, penyumbangnya dikurang, dapatnya kuadran 0,04. Terus di sini dijumlah dapat kuadran 0,965.
Nah, nanti setelah itu buat diagram seperti ini, di sini angka nolnya, di sini minus 1, 1, minus 1, 1. Nah, nanti kita bisa posisikan ini pada kuadran mana. Nah, nanti saya kasih materi yang ini. Kemudian setelah itu untuk menentukan kebijakan apa yang paling cocok, jadi setelah kita dapatkan hasil di sini di mana nilai paling tinggi dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, kemudian kita sebaiknya bertanya lagi kepada ahli, atau kita bisa susun melalui literatur terkait dengan apa yang menjadi permasalahan. Jadi kita isi lagi di sini kekuatan yang paling tinggi. Saya ambil di sini beberapa. Jadi kekuatan yang paling tinggi tadi apa, misalnya pendidikan, atau kekuatannya karena kawasan kota Lasang akan menjadikan ibu kota negara. Kemudian digabungkan dengan peluang di sini, kita isi ancaman di sini. Nah, nanti di sini kita bisa tentukan kebijakan secara sendiri. Saya kasih contoh ya. Nanti saya gambarkan ini saja kalau lebih paham. Nah, jadi saya buat seperti ini. Jadi yang saya dapatkan S1, S2 itu permasalahan yang sudah ada, kemudian sampai 0,10 itu ada, T7. Jadi kelemahannya itu ada 6, kekuatannya adalah 10, kekuatannya ada 10, kemudian ancamannya ada 7. Nah, dari situ kita lihat di tabel itu, kemudian kita menyusun bersama ahli tentang kebijakan apa yang paling pas. Jadi misalnya di sini ya, strategi SO. SO ini menggabungkan antara kekuatan dan kesempatan ya, opportunity, peluang, kekuatan dan peluang. Nah, misalnya di sini didapatkan menyusun rencana detail tata ruang Kota Baru Kota Lasang sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, ternyata setelah dilihat kekuatannya itu kan bahwa Kota Lasang akan dijadikan ibu kota dari Kabupaten Goa. Kemudian peluangnya bahwa pertumbuhan ekonominya tinggi. Nah, karena dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, para ahli dia bilang bahwa jangan sampai nanti lahan itu akan terus membesar sehingga akan terjadi alih fungsi lahan. Makanya kita pilih ketika kita gabungkan S dengan O itu menjadi menyusun rencana detail tata ruang baru Kota Lasang. Adapun misalnya di sini ada campuran antara kelemahan dan ancaman. Ancamannya apa di sana? Karena pendidikan masih rendah dan segala macam. Kelemahannya pendidikannya, sementara ancamannya itu banyak terjadi pembangunan perumahan baru. Sehingga apa yang kita lakukan di sini itu adalah mengambil izin pembangunan properti perumahan dengan berdasar daya dukung wilayah, melakukan pelatihan pengembangan keterampilan dan wirausaha kepada masyarakat. Karena kenapa? Misalnya nanti banyak perumahan, terus banyak terjadi pendatang baru, ditakutkan bahwa penduduk asli di sana akan tergeser. Makanya untuk mendukung kehidupan mereka, maka diperlukan pelatihan. Kemudian ada pemanfaatan limbah rumah tangga sebagai kerja tangan. Ternyata setelah dilihat di sana, ketika misalnya nanti ditakut ancamannya bahwa terjadi pengembangan perumahan, kemudian terjadi peningkatan produksi sampah, maka kita bisa memanfaatkan sampah tersebut sebagai limbah untuk diolah menjadi kerajinan tangan. Kemudian ada menurunkan ketergantungan penduduk terhadap tanaman pangan beras. Ternyata setelah dilihat bahwa walaupun penduduk di sana sedikit, tapi ternyata ancamannya karena makannya banyak, makanya diperlukan diversifikasi pangan dengan rasio usaha 20%. Nah, jadi teknik di SWOT itu saya uraikan lagi. Nah, saya urutkan lagi, jadi buat tabel faktor internal dan eksternal, sumbernya dari sini, dan diisi dan segala macam, dan
buat grafiknya. Grafik ini fungsinya nanti, karena kan kita ada dapat 3 hasil nanti dari SWOT, dapat nilai dari tabel, dapat diagram setelah kita buat, dan dapat keputusan yang akan kita rencanakan. Nah, di sini juga saya ini lagi, di sini ada cara terkait dengan bagaimana menyusun kebijakan itu. Jadi di kuadran 1 ini ada growth, pertumbuhan, yaitu kuadran pertumbuhan terdiri atas 2 ruang. Ruang A di sini ketika kita dapat nilai yang sini, posisinya di sini, itu bahwa strategi yang kita butuhkan adalah strategi pertumbuhan cepat dengan memaksimalkan laju pertumbuhan cepat untuk pengembangan secara optimal. Jadi ini sama saja, semua berlaku untuk semua bidang keilmuan. Nah, adapun di dalam penentuan strategi SO itu dilakukan dengan menganalisis seluruh kekuatan untuk mengambil peluang sebesar-besarnya. Jadi kekuatannya, kemudian ada peluang, kita ambil cepat. Dan adalah strategi ST dilakukan dengan menggunakan kekuatan untuk menangani ancaman. Jadi ST di sini ada ancaman, jadi kita memanfaatkan kekuatan itu untuk menghancurkan ancaman yang ada. Kemudian adalah strategi WO dilakukan dengan berupaya dapatkan keuntungan dari peluang yang ada. Jadi di sini kita punya kelemahan, tapi di satu sisi kita punya peluang. Nah, makanya kita memanfaatkan peluang untuk meminimalisir kelemahan kita. Kemudian ada strategi WT dilakukan dengan kelemahan-kelemahan untuk menghindari ancaman. Jadi di WT ini misalnya tadi kelemahannya bahwa tingkat pendidikannya rendah, maka kita butuh pengembangan pelatihan. Dan misalnya di situ bahwa ternyata jumlah makanannya banyak, jadi kita butuh diversifikasi pangan untuk meminimalisir konsumsi pangan yang berlebih. Mungkin seperti itu. Terkait materi ini nanti saya akan berikan, dan misalnya ada pertanyaan mungkin bisa lebih terstruktur. Jadi saya coba-coba ingat-ingat lagi sebenarnya. Nah, mungkin itu saja. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Sholat kayaknya orang ini. Halo? Ya, kayak Bagaimana? bagaimana, Loik? Materi SWOT-nya? Sejauh ini jelas ya, Kak. Oke. Apa? Jelas. Iya, jadi sama saja sebenarnya dengan cara-cara yang lain, hanya saja di sini yang jadi secara ringkas itu ada 3 tahap. Jadi tahap pertama, kemudian tahap kedua, ini sudah jelas sebenarnya aturan-aturannya. Tahap kedua tadi, tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Nah, tahap kedua ini dia lebih kepada bagaimana perlakuan kita terhadap strategi kita ke depan. Jadi apakah kita langsung saja membangun dengan pertumbuhan cepat, atau kita membangun pertumbuhan asal kita menjaga stabilitas, kemudian ada agresif dan memperbaiki beberapa komponen yang masih kurang, ada selectiveness, jadi kita memilah-milah dulu baru kita laksanakan, atau kita bertahan, atau kita diversifikasi. Mungkin seperti itu. Nanti materinya. Sementara di sini strateginya, cara menyusunnya bersama para ahli itu bisa dilakukan. Nah, itu saja mungkin. Oke. Ada pertanyaan? Cukup mungkin ya? Iya, Kak. Oh, iya, oke. Ini kan juga insya Allah ini direkam juga, jadi nanti bisa dilihat lagi. Nanti saya download, kemungkinan bakalan diupload ke YouTube, terus kalian bisa nonton, atau ya mungkin kemungkinan bakalan begitu. Iya, Kak. Oke, terus apalagi kira-kira, Feb? Ya, itu saja. Kayaknya yang permasalahan dari semua kalau kita berbicara SWOT, yang paling selalu dipermasalahkan itu atau diperdebatkan Bobot. bagaimana caranya menyusun bobot. Iya, betul. Itu Betul. selalu jadi persoalan itu. Betul. Kalau skripsi saya dulu.
bahwa ini sudah jelas semua tekniknya. Tapi Ya. menyusun buku itu dan menyusun isi itu harus betul-betul teliti dan harus betul-betul diramu secara apa ya? Secara Ya. literatur. Nah, mungkin generasi kalian ini ke bawahnya skripsi yang menggunakan SWOT di UI nantinya bisa lebih bagus, karena jujur saja yang sebelum-sebelumnya itu termasuk saya juga itu tidak bisa dijadikan referensi kalau terutama dalam penilaian bobotnya begitu ya. Jadi dengan adanya pelatihan ini mungkin generasi kalian ke bawah ini bisa lebih bagus nih, apalagi apabila menggunakan SWOT, karena bisa berurut mulai dari penentuan bobotnya itu sendiri sampai dengan penentuan strateginya seperti yang dijelaskan sama Febri barusan. Jadi itu harus kita selalu kembali kepada bobot yang sudah dihitung. Ya. Entah ada analisis apapun itu, yang penting dia ada bobotnya, selalu saja coba permasalahan itu diklasterkan. Diklasterkan, kemudian kita masukkan di dalam dalam kriteria. Ini nilai 15, misalnya ada permasalahan 4, dia masuk di dalam masalah alam, 15 dibagi 4. Nanti dimasukkan di sini saja. Seperti itu. Itu salah satu teknik. Banyak teknik-teknik yang lain. Kalau saya alhamdulillah diterima sama kemarin 6 kali saya sidang itu alhamdulillah tidak dipermasalahkan cara ini. Mantap. Nah, Sip. ini Ada lagi? Oke, cukup? Ya cukup. Cukup mungkin ya. Terima kasih teman-teman semua untuk waktunya. Terima kasih juga Febri untuk materinya. Alhamdulillah hari ini sudah selesai dan mungkin sampai sini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, itu tadi forum online pelatihan AHP dan SWOT untuk pengambil kebijakan yang telah dilaksanakan oleh kami dari tim Panrita bekerja sama dengan adik-adik himpunan mahasiswa jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota UIN Alauddin Makassar. Semoga apa yang bisa kami beri ini yang mungkin masih terbilang receh bisa memberi manfaat kepada teman-teman semua. Dan semoga kami yang di Panrita ini juga senantiasa diberi kemudahan untuk konsisten melakukan pelatihan analisis, diskusi publik, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa menambah hasanah wawasan keilmuan kita khususnya di bidang perencanaan wilayah dan kota. Saya Despri Nur Anissa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.